Saat kita sedang bersantai, kita biasanya sering membuka HP dan selalu scroll aplikasi TikTok. Dan kalian pasti sering menemukan konten yang seperti ini. Ada banyak sekali konten-konten yang seperti itu berseliweran di FYP kita. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah mereka benar-benar memahami maknanya? Atau mungkin mereka hanya menganggap sebagai estetika intelektual saja? Jika kita lihat komentar pada beberapa video, akan terlihat beberapa orang yang memahami filsafat dengan dangkal. Fenomena ini sebenarnya cukup menarik, karena menunjukkan bahwa filsafat semakin mudah diakses oleh banyak orang. Ini menunjukkan perkembangan yang positif dan membuat banyak orang mengenal filsafat. Tapi di sisi lain, fenomena ini memunculkan sebuah risiko interpretasi yang keliru karena penyederhanaan konsep yang kompleks akibat kurangnya pemahaman terhadap suatu filsafat. Bahkan, ada kasus yang lebih parah bahwa pemikiran filsafat disalahgunakan untuk membenarkan perilaku tertentu. Mungkin kalian heran mengapa orang-orang seperti ini bisa memahami filsafat dengan keliru. TikTok beroperasi dalam logika ekonomi perhatian atau attention economy. Hal ini membuat banyak konten kreator harus merebut perhatian pengguna dalam hitungan detik untuk keperluan monetisasi. Menurut Tim Wu, dalam Attention of Merchant, media sosial mengubah informasi menjadi komoditas yang diperjualbelikan lewat klik dan tayangan. Prinsip tersebut mendorong terciptanya konten yang sensasional, emosional, dan mudah dicerna, agar mampu memenangkan perhatian dari para pengguna. Hal ini mendorong konten kreator merancang konten yang mampu mencuri perhatian dalam sekejap, karena waktu dan fokus pengguna adalah sumber daya yang langka. Selain mempengaruhi kreator dalam merancang konten, prinsip attention economy juga mempengaruhi cara kerja algoritma. Algoritma TikTok bekerja secara viral oriented, yang akan memprioritaskan konten yang dapat memicu emosi instan karena dapat meningkatkan watch time atau engagement. Hal tersebut membuat banyak kreator mengorbankan kedalaman filsafat untuk hanya mengejar tren. Akhirnya, banyak video filsafat yang lewat di TikTok itu mempunyai ciri khas yang emosional dan sensasional, tetapi kurang mendetail. Dan konten yang seperti ini bisa membuat filsafat kehilangan konteksnya. Contoh nyatanya adalah kutipan Nietzsche, God is dead, atau Tuhan telah mati. Kutipan ini sering digunakan oleh kreator untuk menggambarkan bahwa Tuhan itu tidak ada, dan kehidupan ini tidak memiliki makna. Padahal, kutipan itu digunakan oleh Nietzsche untuk menggambarkan hilangnya kepercayaan pada Tuhan di Eropa dan nilai tradisionalnya yang menyebabkan krisis moral dan budaya di sana. Sangat berbeda kan dengan kebanyakan konten yang berseliweran. Ini sejatinya mencerminkan penyederhanaan berlebihan yang banyak kreator lakukan hingga makna asli dari sebuah filsafat mengalami perubahan. Ada satu fenomena psikologis yang dapat menjelaskan ini, yaitu Dunning-Kruger Effect. Apa itu Dunning-Kruger Effect? Jadi, Dunning-Kruger Effect adalah bias kognitif yang dimana individu dengan kemampuan rendah cenderung terlalu percaya diri dan melebih-lebihkan kompetensi mereka. Sebagai contoh, misalkan ada seseorang yang baru membaca buku filsafat, tetapi dia mengira bahwa dia sudah ahli dalam filsafat. Fenomena ini sering kita temukan di TikTok. Di TikTok, banyak kreator dan penonton yang mengkonsumsi filsafat hanya dari kutipan atau ringkasan tanpa memahami kerangka pemahaman yang utuh. Dan banyak dari mereka merasa sudah memahami filsafat hanya dari sebuah kutipan dan komentar. Ini memunculkan ilusi pemahaman pada otak mereka, padahal sebenarnya mereka tidak memahami apapun dari filsafat. Sebagai contoh, kalian pasti tahu mengenai konsep Ubermensch dari Nietzsche. Konsep ini sering diartikan oleh kreator TikTok sebagai manusia super yang memiliki keunggulan fisik dan terkadang digaungkan sebagai pembenaran terhadap hustle culture. Padahal, maksud yang ingin disampaikan oleh Nietzsche adalah
Ubermensch merupakan manusia yang menetapkan nilai dan tujuan hidupnya sendiri tanpa terikat oleh aturan moral lain. Kesalahan ini terjadi karena mayoritas kreator tidak membaca karya aslinya dan hanya mengandalkan sumber-sumber yang ringkas. Menurut Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed, pembelajaran kritis membutuhkan dialog antara teks, konteks, dan refleksi. Sementara itu, kebanyakan konten di TikTok merubah filsafat menjadi banking model of education yang menyebabkan pengetahuan ditabung ke penonton secara satu arah tanpa adanya ruang untuk bertanya yang menghilangkan kekritisan. Contohnya, kutipan Plato tentang Allegory of the Cave dijadikan sebagai konten motivasi keluar dari zona nyaman tanpa membahas kritiknya terhadap ilusi realitas. Padahal seharusnya, konten filsafat mendorong penonton untuk mempertanyakan terhadap siapa penjaganya, atau dalam kehidupan modern dapat diartikan sebagai siapa dan bagaimana kekuasaan membentuk persepsi. Jadi, daripada menampilkan konten yang membuat Plato sebagai sekedar tokoh motivasi, konten filsafat idealnya mengundang penonton untuk menguji asumsi pribadi dan memperdebatkan relevansi dari alegori di era digital dan lain sebagainya. Dengan begitu, filsafat bukan sekedar menyerap kutipan, tetapi menjadi praktik bersama yang mampu meningkatkan kesadaran kritis dari masyarakat. Dan yang menyebabkan semua kekeliruan itu terjadi adalah literasi yang kurang. Studi dari Pew Research Center tahun 2023 menunjukkan bahwa 72% pengguna media sosial mengakui tidak pernah membaca buku filsafat asli yang mereka kutip. Dan yang lebih parah, algoritma TikTok merekomendasikan konten serupa secara berulang sehingga menciptakan echo chamber. Ini membuat orang-orang yang menyukai konten filsafat yang sensasional dan emosional akan terjebak dalam gelembung informasi karena selalu disuguhi konten yang serupa. Pada akhirnya, ini akan membatasi pemikiran kritis. Pemahaman filsafat yang keliru di TikTok sering terjadi karena pemisahan ide dari akar sejarah dan budayanya. Fenomena ini disebut dengan dekontekstualisasi epistemik. Pemisahan ini merupakan fatal karena merubah makna dan menghilangkan kedalaman filsafat. Mari kita uraikan secara mendalam mengapa ini bisa menjadi masalah. Yang pertama, munculnya resiko salah tafsir. Tanpa konteks, kalimat bisa diartikan beragam, bahkan bertentangan dengan niat penulisnya. Misalkan, kutipan "Don't care about other opinions" dari Marcus Aurelius. Kalimat ini sering digunakan sebagai penolakan terhadap pendapat, kritikan, atau masukan dari orang lain. Padahal maksud yang ditujukan yaitu untuk tidak membiarkan penilaian orang lain mengacaukan kebijaksanaan diri. Yang kedua, menghambat pemikiran kritis. Saat kita disuguhi potongan informasi tanpa adanya latar sejarah dan budaya, maka kita akan cenderung menerima begitu saja. Hal ini bisa terjadi karena sejarah dan budaya berperan sebagai landasan argumen dan filsafat. Sehingga ketika konteks-konteks sejarah dan budaya itu dihilangkan, maka kita akan kehilangan pijakan untuk memahami mengapa dan bagaimana filsafat itu lahir. Yang ketiga, terjadi manipulasi filsafat. Biasanya, manipulasi filsafat ini dilakukan dengan memilih kutipan yang tidak lengkap. Contohnya seperti ini. Seseorang akan mengambil satu kalimat rasa dari teks filsafat dan menggunakannya untuk mendukung pandangan tertentu. Dengan hanya menampilkan bagian tertentu, pesan filsuf dapat dibelokkan untuk mendukung agenda tertentu yang bertolak belakang dengan pemikiran aslinya. Ini bisa terjadi karena audiens awam cenderung mempercayai kutipan yang tampak intelek tanpa menyadari makna yang sebenarnya. Filsafat ibarat sebuah cermin. Memisahkannya dari konteks seperti memecahkan cermin yang utuh, sehingga yang kita lihat hanya pecahannya, bukan cermin itu sendiri. Jadi, jika Anda tertarik dengan filsafat, maka mulailah dengan membaca buku pengantar, diskusi serius, atau kalian mengambil kuliah. Karena filsafat itu seperti lautan, dan TikTok
hanya memberi kita setetes air, tapi mengeklaim itu seluruh samudera. Jadi, pelajari lebih dalam.